Kepada Bu Sri Rahmawati SPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Aji Barang, Bapak Agus Suwarno SPD, yang terhormat Bapak DRS Muhammad Johar MPD dari Ponpes SIS, rekan-rekan guru dan karyawan SMP Negeri 2 Aji Barang, yang berbahagia anak-anak sekalian di rumah beserta orang tuanya. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesempatan yang sangat bagus. Terima kasih kepada pihak dari SIS yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara ini. Anak-anak yang berbahagia, walaupun secara virtual kita bisa bertatap muka dengan kalian dalam acara webinar kali ini. Untuk semester ini, kita masih tetap menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem daring yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Terima kasih kepada anak-anak yang semester 1 kemarin yang sudah merespon kegiatan PJJ dengan bagus, dipertahankan dan ditingkatkan sehingga kalian bisa memperoleh prestasi yang lebih maksimal lagi. Kepada anak-anak yang kemarin masih banyak kendala, masih banyak kekurangan atau masih banyak kemalasan, moga-moga di semester ini semua kendala bisa kita hilangkan juga sifat malas dari diri kita. Tadi kita sudah mendengarkan dari Bapak DRS Johar MPD tentang kiat menggapai cita-cita. Ya, 7 trik itu silakan kalian terapkan juga, sangat bagus untuk kita gunakan juga dalam mengikuti kegiatan PJJ. Ya, jadi untuk menggapai cita-cita kita akan tercapai apabila kita belajar dengan baik. Bagaimana kiat belajar kita yang supaya walaupun itu secara daring akan tetap memberikan hasil yang maksimal. Nah, nanti Ibu akan memberikan sedikit untuk mungkin cara yang bisa kalian gunakan untuk menjalani kegiatan PJJ atau pembelajaran secara jarak jauh atau daring. Ya, cara belajar siswa SMP Negeri 2 Aji Barang di masa pandemi bisa kita terapkan. Ya, ada beberapa tips yang bisa kita gunakan. Mungkin kalian nanti bisa kita coba mulai saat ini. Yang pertama adalah mengatur waktu dengan tepat. Ya, waktu ini ya, kita putarkan waktu. Ya, yang pertama atur waktu dengan baik sejak bangun tidur hingga tidur lagi. Silakan kalian buat jadwal. Jadwal kalian harus mulai bangun jam berapa, setelah bangun itu mau ngapain saja. Setelah itu kegiatan selama 1 hari kita buat agenda atau kita atur sebaik-baik mungkin sehingga tidak ada waktu yang kita buang secara percuma. Kita maksimalkan waktu yang ada atau kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi yang kedua, seimbangkan antara belajar dan bermain. Jadi silakan diatur waktu belajar. Sekolah sudah menerapkan bahwa waktu belajar adalah mulai dari hari Senin sampai hari Jumat dengan tenggang waktu dari pukul 07.00 sampai pukul 12. Untuk hari Senin sampai Kamis, kemudian di hari Jumat ada tambahan dari pukul 07.00 sampai pukul 14.00. Nah, waktu itu yang kalian harus pakai sebaik-baiknya untuk belajar. Nah, selebihnya ada waktu lain untuk kegiatan di luar belajar, yaitu gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat, atau mungkin bisa bermain, bisa membantu orang tua, atau kegiatan yang lain-lain yang bernilai positif. Yang ketiga, jika guru memberikan tugas segera kerjakan di hari yang sama. Jadwal pembelajaran setiap hari, setiap pagi selalu disampaikan bahwa hari ini ada mata pelajaran apa-apa, sudah diberi waktu batasannya untuk mata pelajaran tertentu, diberi waktu sekitar 90 menit. Itu yang kalian manfaatkan.
Saya kira kalau digunakan dengan benar, waktu 90 menit itu akan sangat longgar sekali. Jadi tidak ada waktu yang kurang, itu enggak ada. Jadi gunakan waktu itu, jangan sampai nantilah. Nanti masih ada waktu sampai malam. Walaupun kita terbuka 24 jam, tapi bukan berarti kalian harus melaksanakan di luar jam yang sudah ditentukan. Jadi sekolah sudah ada jadwal yang harus diikuti dengan baik. Yang keempat, jangan menunda-nunda menyelesaikan tugas sehingga menjadi beban karena tugas yang menumpuk. Jadi 1 hari saja kalian menunda tugas, maka efeknya adalah sehari itu kalian sudah menumpuk 3 tugas. Sehari numpuk, hari berikutnya akan tambah lagi, begitu seterusnya. Maka apapun hasilnya, itu bisa kita perbaiki. Jadi hari ini kita kerjakan tugas, kalau itu belum tuntas, bisa kita ulang. Nah, begitu, jangan menyerah. Jadi terus berusaha sehingga mendapatkan hasil yang baik. Nah, kalau bisa kita selesaikan pada hari yang sama. Nah, itu untuk penggunaan waktu. Next. Yang kedua, ciptakan ruang belajar yang nyaman dan persiapkan peralatan penunjang pembelajaran. Ya, walaupun kita belajar dari rumah, ya, di rumah kalian bisa mencari tempat yang kalian anggap bahwa tempat itu nyaman untuk kalian belajar. Ya, kalian bisa milih di ruang apa yang kalian anggap bahwa itu yang pertama mungkin nyaman dari tempat, mungkin untuk memperoleh sinyal juga bagus. Silakan kalian pilih, kemudian buat suasana yang menyenangkan. Kalian bisa mungkin kalau itu di kamar, misalnya ditempel gambar apa yang kalian ingin senangi, mungkin tata cahayanya kita tambah. Nah, itu orang tua juga bisa membantu untuk menyiapkan ruangan atau tempat yang dipakai untuk anak belajar yang nyaman dan bersih, agar nanti anak-anak bisa lebih fokus untuk belajar. Yang kedua adalah siapkan segala sesuatu penunjang untuk pembelajaran daring. Tidak hanya alat elektronik penunjang, nah ada buku catatan, buku pelajaran juga harus disiapkan. Jadi kebutuhan pembelajaran daring itu tidak hanya alat elektronik, kalian sudah punya mungkin ada HP, ada laptop, tapi itu bisa dibantu dengan yang pertama harus ada buku catatan. Jadi tidak cukup dibaca. Baca saja kan nanti tidak ada bekasnya, dicatat. Hal-hal penting yang kalian butuhkan dicatat. Kemudian buku pelajaran, sekolah juga sudah meminjamkan buku paket pelajaran, itu juga bisa kita jadikan pendamping belajar, jadi disiapkan saat belajar hari itu. Yang next. Yang ketiga, jadilah proaktif. Nah, selama pembelajaran daring, siswa tidak bertemu dengan guru secara langsung, tapi tidak menjadi penghalang untuk tetap menjaga komunikasi, baik itu antara siswa dengan guru atau mungkin dengan teman-teman melalui jaringan. Nah, silakan mulai sekarang bangun komunikasi yang baik. Nah, jadi ada grup mata pelajaran, ya kan? Silakan itu digunakan. Gunakan untuk hal-hal yang menunjang kegiatan pembelajaran. Baik itu mungkin dengan teman, atau langsung dengan guru, tidak apa-apa. Silakan kita gunakan. Kita manfaatkan fasilitas yang sudah ada untuk meningkatkan pembelajaran kita. Dua, komunikasi dengan guru dan teman bisa digunakan untuk mendiskusikan materi pelajaran, bahkan menanyakan kepada guru tentang materi yang belum dipahami. Nah, itu tadi, gunakan tadi grup mata pelajaran. Di situ silahkan, tidak perlu sungkan atau tidak perlu malu dengan tempat. Kalau memang tidak paham, silahkan ditanyakan. Karena di grup mata pelajaran itu otomatis ada gurunya. Yang ketiga, siswa tetap proaktif selama pembelajaran daring berlangsung. Kan kita mulai dari sekarang, kalian harus jadi sifat proaktif. Jangan hanya pasif saja. Pasif menunggu, mungkin menunggu. Lah, begitu nantilah. Gampang, nanti tanya teman dan sebagainya. Nah, silakan mulai sekarang kita coba menjadi siswa yang proaktif. Next. Yang keempat, untuk yang keempat atau cara yang keempat, ulangi materi lagi. Nah,
Ketika kalian sudah disuruh hari itu buka website smpn2sch.id. Terus di situ kalian buka materi pembelajaran hari itu, misalnya matematika. Di situ pasti di atas sendiri ada materi. Nah, materinya dibuka dulu, bukan langsung membuka kuis atau membuka tugas. Materi dibaca, kalau perlu dicatat. Nah, setelah itu kalau kok belum bisa memahami, nah ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu mengulang mempelajari lagi. Jadi diulangi lagi. Diulang materi tadi sehingga betul-betul paham. Kalau belum, bisa menonton, ada video-video pembelajaran online. Kira di setiap materi ada yang sudah disisipkan video-video pembelajaran. Kalau belum, kalian bisa browsing, cari video-video pembelajaran. Misalnya kalau matematika, cari video pembelajaran tentang persamaan garis lurus. Kalau kalian ketik saja, persamaan garis lurus matematika kelas 8, langsung akan muncul di situ. Itu dengan mudah sekali kita akan mendapatkan, di situ kalian bisa lebih memahami, lebih bisa dimaksud, oh yang dimaksud seperti ini, gitu. Yang ketiga bisa diskusi, ya diskusi materi dengan teman-teman dan guru di grup chatting, yaitu grup WA mata pelajaran. Yang keempat, buat rangkuman materi atau peta konsep materi. Nah itu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa setelah membuka materi, kita buat rangkumannya dulu, kita catat hal-hal yang penting apa, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mempelajari bagian-bagian berikutnya atau untuk mengerjakan tugas atau kuis. Next. Yang kelima, refreshing dan ciptakan kegiatan positif. Ya. Jadi selama kegiatan daring, ya kita memang sehari tidak belajar, tidak ada waktu tersendiri. Nah, di sela-sela mengikuti kegiatan daring, kalian bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif yang lain. Nah, tidak hanya setelah belajar kok game, tidak ya, tidak selalu harus game. Kalian bisa membantu orang tua, membersihkan rumah, membersihkan kamar, mungkin menyiram tanaman, membaca buku, menulis, menggambar, atau punya hobi lain yang menyenangkan, silahkan dilakukan mungkin di sela-sela kalian mengerjakan tugas. Kalau sudah selesai, mungkin di jeda waktu setengah jam atau apa, mungkin kalian bisa relaksasi dan sebagainya. Nah ini kita gunakan agar produktivitas belajar selama pembelajaran daring dapat terjaga dengan baik. Nah itu anak-anak yang dapat saya sampaikan 5 tips tadi, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, meningkatkan semangat belajar secara daring. Tetap semangat, jangan lupa istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi dan menyehatkan. Dan kami tetap jaga protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M yang sudah didengung-dengungkan di manapun, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak. Setelah jangan lupa bersenang-senang dengan cara melakukan kegiatan produktif dan kegiatan positif yang kita sukai. Terakhir jangan lupa kita berdoa semuanya agar kita senantiasa semuanya sehat. Semuanya kita sehat, terhindar dari virus COVID-19, dan berdoa agar pandemi ini segera selesai. Nah itu anak-anak, semoga bisa bermanfaat, bisa meningkatkan semangat kita untuk mengikuti kegiatan pembelajaran daring di sekolah SMP Negeri 2 Cibarang kita tercinta. Ada sedikit pantun dari Bu Sri, kancil lari tidak terkejar, rusa lari sambil berputar. Sekarang kita mulai belajar supaya menjadi anak yang pintar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.